Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sedang. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aks lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat 30. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu dengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang yang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mentaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana jemaat Filipi memperhatikan Paulus dalam pelayanan. Maka dia mengutus seorang yang bernama Epafroditus, di mana Epafroditus melayani bersama-sama dengan Paulus. Dan apa yang terjadi suatu ketika, Paulus ingat akan jemaat di Filipi, dan dia kembali memerintahkan Epafroditus untuk kembali melayani kembali pada jemaat di Filipi. Kenapa? Sebab Paulus demikian tertarik akan sikap yang dilakukan Epafroditus. Sebab dikatakan pada ayat yang ketiga 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, hormatilah orang-orang seperti dia. Kenapa Paulus demikian berkata pada jemaat Filipi? Karena dia lihat bagaimana Epafroditus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan rela berkorban, mau menjadi hamba yang paling hitam. Gak gampang orang menjadi hamba. Rata-rata orang manusia pengen jadi tuan. Rata-rata manusia ingin jadi tuan, gak mau jadi hamba. Tapi orang Epafroditus ini mau menjadi hamba. Maka dia melayani Paulus demikian rupa menjadi hamba. Dan Paulus melihat sikap tingkah Epafroditus itu sedemikian rupa. Maka dia berkata tadi pada ayat 29 ini, hormatilah orang-orang seperti Epafroditus ini. Ya, dan kita sambutlah dia. Hati jangan di semena-mena, tapi hargai, diperhatikan Epafroditus. Kalau dia sudah melayani Paulus, karena dia kembali untuk melayani jemaat Filipi, perhatikan. Perhatikan Epafroditus itu, karena dia mau melayani Tuhan. Dan Paulus melalui firman Allah berkata bahwa orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kita mau mengirim seorang, kita pasti ada kata-kata, perhatikan dia melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Biar kita juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa motivasi yang tidak baik. Kita berdoa pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, tanpa motif apapun juga, sebab kita mengutamakan mencari kerajaan Allah. Dan saya percaya yang jasmani juga Tuhan pastikan saudara. Amin. Ingat Filipi 4 ayat 19, Allahku mencukupi segala kebutuhan saudara. Amin. Kalau saudara membutuhkan, dia sudah siapkan berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami belajar seperti Epafroditus ini yang melayani Paulus, dan dia kembali melayani Filipi dengan sungguh-sungguh.
Dan kami melihat bagaimana Paulus menikmati pelayanan Evaris, bahwa dia tahu Evaris seorang pribadi yang luar biasa. Biar kami sebagai anak-anakmu, sebagai pelayan-pelayanmu, melayan Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa motivasi yang tidak lain. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Biarkan mereka hikmat yang dari surga, teristimewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.